Cek sound. Kita tunggu sampai 50 nggih. Bisa ya. Tunggu sampai 50 nggih. Semangat pagi teman-teman. Cek sound. Cek sound. Sudah jelas? Suaranya sudah jelas? Assalamualaikum. Mas Heri Haryanto Nasa, semangat pagi. Oh, assalamualaikum Mas Wanto, semangat pagi. Mbak Yuliatin Nasa, ya Allah, alhamdulillah hadir. Mbak Rizka Dwi, Mbak Midah Nasa Pase, assalamualaikum. Waalaikumsalam, semangat pagi. Nunggu sampai 50 nggih. Mbak Agustina, semangat pagi. Mbak ini Nasa Jepara, assalamualaikum. Waalaikumsalam, semangat pagi Mbak. Mbak Siti Komsatun, Murni Adinda Nasa, semangat pagi. Bentar ya, tunggu sampai 50. Cek sound. Sudah jelas suaranya? Suaranya sudah jelas? Tolong komen. Bung J, alhamdulillah. Nggih Mbak Emil, suara oke nggih. Terima kasih Mbak Nurul nggih, suara sudah jelas. Berarti sinyalnya oke. Mbak Yeni Mulyani, semangat pagi. Siti Komsatun, Aprilia, Nita, semangat pagi. Ntar J, kurang 17, 50 peserta masuk, saya mulai.
agak ndredeg ini. Baru pertama kali live lihat muka sendiri. Alhamdulillah Mbak Ulfa Malanje. Semoga gak pelayon sinyale. Mbak Fatihah, semangat pagi. Mbak Erna Rosvinasa, semangat pagi. Mbak Lilawati, semangat pagi. Mbak Agustina. Bentar, J. Sudah 40. Semangat pagi Mbak Siti Mas Suhmah Yusuf, semangat pagi. Mbak Riani Wibowo, semangat pagi. Mbak Siti Komsatun, semangat pagi. Pakai produk NASA Mbak, real semua. Biasanya nggak pernah berai. Mbak Ari Fibrianti, alhamdulillah menyempatkan waktu. Semangat belajarnya Mbak. Nah, sudah 50 J. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Saya ucapkan buat tim FKS 513 yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi pengalaman. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman saja. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia KFO 2 ini, Bapak Komandan, Bapak Munir Hadi Murtana, Mas Lanto, dan Bapak Ibu panitia yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Saya ucapkan kepada upline saya dan upline core saya, yaitu Mak Kurnia Hayatinasa, Mak Ismawati, Bapak Muslih sekeluarga, almarhum Bapak Heru, Bapak Munir Hadi Murtana, Bapak Sindu Sugito, Bapak Ardi Nugroho, Bapak Muhammad Ahsanto Ali, Bapak Agung. Perkenalkan, nama saya Yeni Setiawati. Saya asli Jombang, domisili di Sidoarjo. Saya pemegang stokis W3292, disahkan April tahun 2020. Kita sapa-sapa dulu, Nje. Semangat pagi Mbak Musyarofa. Terima kasih sudah mau menyimak. Awal gabung di NASA, saya ceritakan sedikit pengalaman saya. Sebenarnya saya itu sudah lama kenal Mbak Ismawati, yang leader hebat di Sidoarjo. Sudah lama, sudah jadi teman yang lama. Sekitar tahun 2006 itu sudah kenal Mbak Ismawati. Lah, saya menikah 2007. Mbak Ismawati jualan Crystal Egg waktu itu. Nah, saya menikah 10 tahun. Saya lihat browsing di Google. Saya cek di Google program hamil. Ternyata yang muncul itu produk NASA. Nah, gitu. Setelah muncul produk NASA, saya cari produk apa itu. Ternyata Crystal Egg sama Herbastamin waktu itu, belum ada Rosvi. Rosvi munculnya 2019. 2017 saya gabung. Melihat Mbak Ismawati itu dulu itu pendiam ya. Saya melihat itu takut.
orang ini kok koyokane jahat. Koyokane piye ya, judes gitu. Kita kan nggak tahu. Jadi, kalau nggak kenal maka kita nggak tahu sifatnya dia, nggak kenal. Jadi saya telusuri siapa ya sing jual produk NASA yang lain. Ternyata saya telusuri, saya tahu Mbak Kurnia. Nah, Mbak Kurnia ini orangnya supel. Biasanya seneng guyon. Lah gitu saya daftar ke Mbak Nia. Waktu itu saya daftar itu cuma berkeinginan pemakai saja, tidak bermaksud menjual produknya. Nah, setelah daftar, kata Mbak Nia dulu gini, Mbak, daftar mau jadi pemakai atau penjual? Aku jadi pemakai Mbak, soalnya aku kepengen dapat harga murah. Biasanya member seperti itu. Nah, itu sifat member saya seperti itu. Nah, setelah daftar ke Mbak Nia, saya dikasih 1,5 bulan saya dikasih kartu ID. Nah, kartu ID ini tak bolak-balik. Ini buat apa? Kartu ID ini sama amplopnya ada nomor passwordnya itu buat apa? Saya kan nggak berkeinginan menjual atau pembisnis, enggak, cuma pemakai. Ini aku cuma pemakai saja kok dikasih kartu ID, Mbak. Iya, Mbak, ini kartu ID benz samen itu maksudnya kan sudah jadi distributor resmi NASA. Nanti kalau menjual, kalau nggak ada kartu ID, disangka produk yang kita jual itu palsu gitu. Oh gitu Mbak Nia ya. Nah, setelah tak olah ale malam, kartu ID eman nggak dimanfaatkan ya. Itu saya manfaatkan. Saya cari daftar harga yang paling murah. Ternyata ketemu PGN, kodenya PGN pasta gigi NASA. Itu harganya 13,5 nggih. Keuntungannya berapa? 5.000. Saya jual 18,5. Dulu stokis kita kan jauh Bapak Muslih sana. Jadi 1 kilonya itu sekitar 25.000. Jadi ya keuntungan mepet. Soalnya saya suka menjual barang murah dulu saya itu sudah basic penjual dari kecil, dari umur berapa tahun ya, dari umur 8 tahun 2 SD itu saya sudah jadi anak yatim piatu. Jadi ini mungkin ini adalah dendam positif saya. Dulu belum ketemu NASA, dulu waktu kecil itu kan sudah jadi yatim piatu, jadi sudah bekerja, kelas 2 SD itu sudah bekerja. Kalau nggak bekerja saya tidak makan gitu. Waktu malam kalau habis bekerja ke kebun orang itu pasti malam berpikir, kan tinggalnya sama nenek, sudah tua, sudah janda. Nah, kalau malam itu berpikir, ya Allah, kalau saya kaya, saya tidak akan dipandang sebelah mata. Kalau saya punya bisnis dan saya kaya, saya tidak akan dibully. Ini ibaratnya ini dendam positif, dibully selama 9 tahun. Kalau buliannya itu kita punya dendam negatif, kita tidak akan bisa sukses. Kalau kita punya dendam positif, insya Allah kita sukses. Ibaratnya kalau kita dendam positif itu gini, kalau kita dibully, kita dendam. Awas, nanti kalau saya kaya, tak syukur nih awak gitu. Itu kalau dendam negatif. Kalau dendam positif ini, insya Allah kalau saya kaya, saya tidak akan seperti itu. Saya akan membantu seperti anak yatim piatu gini gitu. Itu dendam positif. Dulu dijauhi karena apa? Karena saya bau. Tidak pernah mandi, tidak pernah keramas. Karena apa? Dulu itu enggak
uang saja kalau bekerja itu cukup buat makan sama nenek, cuma buat kehidupan sehari-hari. Kadang ya satu hari cuma makan 1 kali, 1 hari kadang nggak makan, kadang makannya cuma dari tetangga gitu dulu. Alhamdulillah sekarang keadaan sudah membaik, dan sangat menyesal nenek saya yang dulu berjuang dengan saya tidak merasakan, tapi insya Allah saya akan sedekahkan untuk nama nenek saya gitu. Jadi teman-teman, kalau punya impian yang besar, jadi kejarlah. Yakin kalau teman-teman keadaannya dulu seperti saya, itu Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak usaha gitu. Dulu saya belum kenal nasa itu usaha. Ya Allah, bisnis apa ya yang bisa membuat saya kaya yang berkah. Nah, waktu kerja di pabrik biskuit 2003 2004 itu saya kenal Mbak Ismawati yang belum gabung NASA nggih. Nah, belum kenal NASA. Baru saya kenal NASA itu 2017 September. Gabung NASA 2017 September itu. Nah, baru itu saya kenal Mbak Ismawati, ternyata orangnya baik sekali. Alhamdulillah punya Mbak Aplen, Mbak Kurnia, Mbak Ismawati yang selalu mensupport saya. Nah, baru gabung itu cuma saya penjual. Mindset saya mindset penjual, karena di pikiran saya cuma uang, harus kaya tidak dipandang orang sebelah mata, yaitu uang. Jadi dulu itu belum tahu marketing langit, belum tahu melangitkan bumi, belum tahu itu. Nah, setelah gabung saya promo ke teman-teman, ya banyak penghinaan di pabrik biskuit itu. Wah, banyak penghinaan sekali. Orang jualan NASA kok gini, kok jelek, kok gendut, wong jualan produk pelangsing kok gendut, kok jualan produk kecantikan kok nggak pernah lipstikan, nggak pernah pakai produk gitu. Habis itu saya punya downline satu namanya Mbak Ulfa. Mbak Ulfa itu ya, saya nggak pernah, kan dulu nggak pernah ada home sharing. Tahun 2017 itu nggak ada home sharing. Enak sekarang itu ada home sharing. Jadi kalau kita lagi down, kita ada home sharing setiap 1 minggu sekali, itu kita adakan home sharing. Nah, kalau kita lagi down, kita ikut home sharing, itu ngecas semangat teman-teman, bener. Kalau semangat sudah ngecas, pulang dari home sharing kita praktekkan, kita duplikasikan ke member kita. Nah, itu setelah 2017 itu gabung, 1 tahun itu sempat down. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak bulian, banyak cacian, banyak hinaan, mindsetnya belum terbentuk, belum pernah ikut pendidikan KDI. Nah, itu saya ngomong sama downline saya nggak pernah ke upline malu, saya nggak pernah curhat ke upline, itu kesalahan saya. Nah, ngomong sama downline, sama Mbak Ulfanya juga ikut down, sama-sama down ketemu down, wis buyar, nanti bisnis kita akan buyar. Jadi kalau kita down, kita ke upline yang aktif, jangan ke downline atau upline yang nggak aktif. Itu akan menyerap energi negatif, nanti kita ikutan down gitu. Jadi teman-teman, kalau kita down, kita mepet upline, kita minta solusi,
Nah gitu, kalau kita sudah dikasih solusi, jangan dikasih masalah lagi upline-nya, nggih. Kalau kita dikasih solusi, kita kerjakan. Kalau kita dikasih solusi, maksudnya kita memberikan masalah lagi, itu namanya juga bohong tuh. Nah, habis down, produknya banyak yang inden. Dulu Crystal Egg itu inden, kan belum ada Rosvi, belum ada penggantinya. Sekarang kan kalaupun NCX inden, ada Rosvi penggantinya. Kalaupun COFC inden, ada GS Foam, ada EBS penggantinya. Itu dulu nggak ada, maksudnya kalau NCX inden kan nggak ada penggantinya. Lah itu down. Habis itu downline juga down, saya pindah ke bisnis lain, yaitu buat kue brownies. Lah itu saya punya member sekitar 30-an. Saya buat brownies, member saya tidak saya perhatikan. Kalaupun bertanya, saya jawabnya sangat telat. Dikarenakan apa? Dulu itu kerja di pabrik ayam itu 3 shift. Shift 1 pagi jam 6 sampai jam 2. Nanti kalau ada pesanan brownies, saya tidak dapat pegang HP sampai jam 9 malam. Kalau masuk siang, shift siang, jam 2 sampai jam 10 malam, nanti saya buat brownies sampai jam 3 pagi. Kalau saya shift malam, jam 10 malam, pulang jam 6 pagi, buat brownies lagi sampai jam 3 bisa itu. Saya tidak memikirkan downline saya tidak memikirkan kesehatan saya, makan pun telat-telat. Jadi kalau punya downline sekarang fokus sama NASA, insya Allah cepat sukses gitu. Dulu waktu buat brownies 1 bulan saya bisa mengantongi keuntungan 3-4 juta. Nah setelah rame, kekuatan pun juga melemah. Lah habis itu saya sakit 3 bulan. Lah sakit 3 bulan itu kan Superman saya. Superman, itu namanya Superman. Kalau super team, kita walaupun sakit batuk, sakit demam, kita masih punya passive income, masih bekerja. Sistem yang bekerja untuk kita, uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Kalau kita yang bekerja untuk uang, sampai tua kita masih bekerja untuk uang. Jadi di NASA ini alhamdulillah kita dipertemukan bisnis NASA yang luar biasa ini, bisnis yang berkah, MLM murni, bukan money game. Jadi sakit 3 bulan itu saya tidak dapat uang sama sekali dari brownies. NASA pun macet. Nah sebenarnya saya malu, saya mau ke upline itu malu banget. Cerita ke upline itu malu banget. Jangan ditiru teman-teman ya. Ceritakanlah masalah Anda ke upline, masalah bisnis, jangan masalah keluarga ke upline, jangan, masalah bisnis saja. Jangan tanya upline HK, HD, poin, semua sudah disediakan sama upline. Nah itu tinggal di print di PDF, ya itu kita pelajari. Jangan tanya HK, HD, poin, cara pakai, manfaat, itu namanya gagal fokus. Nah setelah itu saya curhat ke Mbak Nia, Mbak Ismawati, Mbak Wati, aku 3 bulan ini kok uang habis-habisan, terus gajian juga segitu, buat riwa-riwi pengobatan 3 bulan itu. Habis itu sama Mbak Ismawati sama Mbak Nia itu disuruh KDI fokus loh. Saya gini, namanya juga mindset masih negatif ya, belum tertata. Loh, aku iki masalahku iki nggak punya uang, kepengen bisnis laris, kok dikongkon ikut KDI, piye toh Mbak? Aku bayar berapa Mbak? Bayar 800.000 loh. Aku nggak punya uang 800.000 itu mahal dulu. Mindset saya itu mahal. Ternyata waktu itu langsung saya gaspol naik ke manajer insya Allah.
naik ke manajer, gajian sekitar 700.000 itu saya kasihkan ke Mbak Ismawati buat KDI. Lah nambah 100 itu nambahnya nanti Mbak ya. Alhamdulillah ketemu Mak Aplen yang baik. Tadi ya nggak apa-apa, nanti nambahnya nanti. Celengi nggak apa-apa. Oh nggih. Habis itu berangkat KDI lah. Di KDI itu ternyata uang 800.000 itu sangat murah teman-teman. Kita dapat kaos, kita dapat buku, kita dapat ilmu yang bermanfaat, kita dapat menginap di hotel. Yang belum pernah menginap, saya juga belum pernah menginap. Itu pertama kali pengalaman saya menginap. Loh, dikasih kasirnya apa? Kartu. Loh, kok kartu kok gak kunci gitu ya. Habis itu kok saya ke situ itu sama donen saya cuma satu tok, usung tor cuma satu tok ya, sekamar sama donen saya juga gaptek, juga nggak pernah tahu hotel lah. Habis itu ini dibolak balik lah, diguyu sama Mbak Ismawati, lapo yen gak iso mlebu kamar Mbak. Habis itu diwarai Mbak Isma, lah dicemplung nih gini loh. Oh ya Allah Mbak, gak ero lah. Setelah masuk kamar mau menyalakan lampu juga nggak bisa. Gaptek temen wes, gaptek wes isin ya. Habis itu pengalaman yang indah ya Kak Nj. Pengalaman yang indah. Bisa diceritakan ke donen-donen nanti pengalamannya. Nah, habis itu kita makan pagi jam 7 itu digodok sampai jam 11 malam. Cuma istirahat, cuma isoma. Istirahat, sholat, makan, itu saja. Habis itu mindset kita terbentuk, alhamdulillah di situ ada Bapak Munir, Bapak Happy, Mas Wanto, Mas Zainal dan semua leader-leader yang tanpa dibayar je. Leader NASA itu tanpa dibayar. Dia mau berbagi ilmu dengan kita. Bayangkan coba, tanpa dibayar. Di NASA itu sudah disediakan produknya, disediakan ilmunya, digembleng sama leadernya. Jadi kalau tidak fokus itu sayang banget. Jadi saya sarankan kalau pemula, distributor pemula, kita sisihkan hasil NASA sama uang belanja. Gini, saya dulu itu. Ini uang belanja dari suami, ini dompet NASA. Nah, kelihatan teman-teman. Biar saya tahu, ingat nomor ID saya. Ya ini cara saya mengumpulkan keuntungan dari NASA. Jadi, kalau kita COD-an di depan pabrik, di depan tukang bakso, produk apa ya, COD-an, nanti hasilnya jangan dibuat andok di tukang bakso nje. Nah, ini disimpan di sini, di dompet NASA ini. Nah, hasilnya ini nanti kalau sudah ada hasilnya lumayan, kita buat stok produk. Ibaratnya kita tunda kesenangan 2-3 tahun. Kalau kita tunda kesenangan, ya bener Mbak, para mentor di NASA tidak dibayar dan tidak minta bayaran, luar biasa ya Mbak. Bener Mbak Iva, bener Mbak Iva. Top leader di NASA itu tanpa dibayar, tenaganya gratis. Jadi kalau nggak fokus di NASA, leadernya sangat baik-baik sekali, ilmunya sangat bermanfaat. Jadi kalau habis COD-an ada laba, ada keuntungan, disimpan di sini. Jangan dibuat andok bakso. Nanti ke Aplen,
aku kok selama iki berjualan kok gak kelihatan untungnya. Nanti upline-nya pertama bertanya gini, lah keuntungannya kamu buat apa? Andok lah, itu kesalahanmu. Jangan itu ibaratnya keuntungan sedikit, keuntungan banyak, kita sisihkan dulu, tunda kesenangan 2-3 tahun. Nanti kalau tahun keempat, kalau 3 tahun Anda sudah sukses, tahun keempat jenengan makan bakso 1 hari 10 kali bisa. Jenengan jalan-jalan sama anak keluarga bisa. Jadi, sisihkan keuntungannya. Tunda kesenangan 2-3 tahun. Nggih, Mbak. Betul. Kalau kita boros, kalau kita dapat keuntungan langsung kita buat foya-foya, bisnis Anda tidak akan berjalan, akan macet. Itu kesimpulannya. Jadi kalau dapat keuntungan 100.000, nah 20 buat kebutuhan rumah, 20 buat sedekah, 20 buat keluarga, yang 20 buat disisihkan buat alat kerja seperti beli katalog, beli brosur, beli testernya seperti ini. Nah, kita punya tester seperti ini, kita beli, kita dapat untung kristal X 90.000, kita beli 1. Nah, ini tester ini buat 100 orang bisa. Ini sudah berapa tahun ya ini? Sudah 2 tahun. Masih. Saya pinjamkan ke downline saya. Kalau downline ke sini, Mbak ini pinjam testernya dong, saya pinjam. Alhamdulillah closing. Jadi kalau mau offline ya Mbak yo, kita maksimalkan alat kita yaitu tester. Biasanya itu kalau konsumen itu bilangnya produk mahal itu karena belum tahu manfaatnya. 1, belum tahu produknya. Nah, kalau konsumen sudah tahu produknya, kita cicipi, oh iya ya, produk NASA itu bagus. Lipstiknya itu ini ringan banget. Lipstik NASA itu ringan banget, kayak nggak pakai lipstik. Sebenarnya saya anti lipstik, tapi di NASA ini enak lipstiknya. Mbak Miase, siap Mak, susah dahulu senang kemudian Mak, harus fokus ya Mak. Nggih Mbak, harus fokus nggih. Kalau kita ditolak 1-2 orang, kita seakan-akan ditolak satu dunia, itu salah, mindsetnya itu nggak benar tuh. Jadi kita rubah mindset. Jadi kekuatan bisnis ada di mindset kita. Kalau kita mindsetnya negatif, kehidupanmu akan negatif. Kalau mindsetmu positif, kehidupanmu akan positif. Jadi kalau mau bisnismu berkembang, mindsetnya harus dirubah. Pepet upline, riwui upline. Jangan diriwui utang duit lo yo. Maaf baru nyimak aja Mbak Darmiati aja nggih. Maaf Mbak, tester itu apalah? Tester itu Mbak buat kita offline Mbak. Kalau kita offline, kita bagikan, kita coba nih ke konsumen. Jadi ini loh Mbak, tester lipstik NASA. Kalau ke yang laki-laki biasanya saya pakai Herbastamin, saya kasih 2 kapsul. Saya suruh minum malam hari, paginya insya Allah badan akan ringan. Itu laki-laki. Gak apa-apa kalau punya biaya, ya beli tester dulu. Lipstik, semua lipstik harus lengkap. Jadi semua konsumen itu senang kalau kita punya tester. Kita dibagi sama produk lain kan juga senang. Lah sama juga tester itu, konsumen itu suka sama tester gratis.
Habis itu, habis tester kita tanyai, enak apa Mbak? Kalau enak berarti nanti itu calon prospek kita. Minta nomor WA-nya sama alamatnya, sama namanya. Tuh, nanti kita buat janji ke rumahnya. Kita biasanya di tim saya ya. Ini paket facial. Lah ini biasanya tim saya suruh beli ini. Kalau belum punya modal, biasanya tim saya kan ada yang dari nol, enggak punya modal. Jadi saya sediakan tester ini untuk dibawa downline saya blusukan. Nah, blusukan itu enggak sekedar blusukan, kita harus janjian dulu sama yang punya rumah. Ibaratnya ada kampung, ada Bu RT-nya. Lah, itu kita buat janji sama Bu RT-nya. Nah, ini paket facial. Nanti satu kita facial sama peeling. Peeling ini kita facial. Nanti komedo sama sel kulit mati itu akan rontok. Habis itu, habis di peeling, cuci muka dengan VW cream. Ini enak banget. Ini lembut, nggak bikin wajah itu keras gitu. Nah, ini habis pakai ini masker. Itu akan kelihatan, Mbak. Saya sudah merasakan sendiri, jadi distributor yang baik itu harus merasakan dulu produknya. Kalau sudah merasakan, kita bilang ke konsumen, kita merospek konsumen itu enak. Ini banyak yang closing. Alhamdulillah member saya banyak yang closing setelah pakai ini. Sekeren apapun krim Anda, semahal apapun krim Anda, kalau masih ada komedo sama sel kulit mati, krim sama serum sama produk yang lain itu nggak bisa menyerap ke kulit. Jadi saya pakai ini 3 hari sekali, 2 hari sekali. Kalau konsumen masih bilang mahal, kita kasih contoh harganya. Ibaratnya ini paling 180 ya. Nah, VW cream ini 45 ya. 45 aja. Kalau ini 50. Nah, ini kita bagi. Kita tambah terus kita bagilah. Ketemu satu hari kita peeling di rumah itu memerlukan biaya cuma berapa? 3.000-an. Murah enggak? Daripada kita facial keluar paling kalau di luar itu 100 sampai 200 loh teman-teman. Satu kali peeling. Kalau di NASA kita peeling ini itu buat 4 bulan sampai 5 bulan bisa ini. Kita peeling sama ini. Murah enggak teman-teman? Murah enggak? Sebenarnya murah. Cuma mindset kita yang belum terasah, mindset kita yang belum terbentuk. Jadi kalau mau closing, kalau offline itu enak sebenarnya. Soalnya saya itu gaptek. Kalau online gaptek. Kalau aku seneng sama offline. Jadi tester kita kasihkan ke calon konsumen, nggak apa-apa. Kita niatkan berbagi ilmu, berbagi produk dulu ya. Jangan niatkan kita closing. Nanti kalau kita nggak closing, kita akan kecewa. Nanti closing itu nilai plus dari Allah. Jadi niatkan ikhlas nih. Ikhlas berbagi. Jangan kita berbagi kita mengharapkan kembali. Itu tidak akan berkah nggih. Murah Mbak nggih. Kalau bilang mahal mindsetnya belum terbentuk. Nggih Mbak Nur. Kalau bilang mahal mindsetnya belum terbentuk. Seperti Crystal X. Crystal X itu 200.000. Sebenarnya murah. Itu bisa sampai berapa ya? 7 bulan.
Nah, 200.000 itu perawatan Miss V yang luar biasa, yang khasiatnya benar-benar Kristal X itu 7 bulan itu baru habis. Nah, itu masih bilang mahal. Bayangkan kalau kita itu pap smear satu kali pertemuan kita mengeluarkan biaya sekitar 500 ribuan. Tuh. Kristal X itu sebenarnya murah, cuma yang bilang mahal itu mindsetnya dan belum tahu khasiat dan manfaatnya. Tuh, jadi kita selaku distributor kita harus memberi info yang lengkap, jangan setengah-setengah. Nanti konsumennya itu lari ke yang distributor yang sudah memberikan info lengkap. Tuh. Konsumen itu tidak terikat. Kalau distributor itu terikat sama kita. Sepakat, Mbak? Nggih, Mbak Siska, niat ikhlas berbagi itu indah. Kata Mas Wanto Superjon kemarin kan aku WA. Loh Mas, ternyata saya itu kejaring buat ngisi KFO. Ternyata jawabannya Mas Wanto gini, Mbak, berbagi itu indah. Oh iya. Itu mindset saya langsung terbuka. Oh iya, berbagi itu indah. Jadi ikuti apa kata Aplen. Gitu aja, mindsetnya dibuka. Kalau mindsetnya kita masih baperan, masih tertutup, Aplen memberi arahan yang bagus seperti apapun itu tidak akan diterima, tidak akan sepakat, tidak akan diterima dan tidak akan masuk ke hati, soalnya hati kita tertutup. Saya kasih gini ya, cara memulai bisnis NASA dengan benar. Caranya yang member baru, yang member lama, yang sudah lama tidur, ini caranya. Tahapan penjualan produk NASA. Satu tahapan penjualan produk NASA. Tahapan kedua, tahapan membina jaringan. Nomor ketiga, tahapan terakhir yaitu keuntungan merekrut jaringan. Nah, saya kasih tahu itu ya, tahapan penjualan produk. Ingat nggih teman-teman, bisnis NASA bukan bisnis perekrutan. Satu. Namun bisnis NASA itu bisnis pembinaan. Sebanyak member yang kita rekrut tanpa adanya pembinaan dan tanpa adanya penjualan tentu saja bohong, tidak bakal ada omset. Jadi bagi member baru, kuasai dulu ilmu produk dan ilmu menjualnya. Tuh, mepet Aplen, minta solusi gimana cara menjual offline, online. Tuh, insya Allah Aplen sudah tahu jalannya. Alur distributor baru yaitu belajar, praktek, ahli. Ahli tidak harus paling ahli nggih. Kalau kita paling ahli, kita tidak praktek, ya percuma. Kalau kita belajar, nggak praktek, ya percuma. Nomor satu intinya praktek. Bisnis NASA bukan bisnis perekrutan, Mbak. Bisnis NASA itu bisnis pembinaan. Kalau jenengan ngerekrut 1000 orang, nggak jenengan bina, ya percuma. Mending kita rekrut 10, kita bina mati-matian, lah itu yang akan menghasilkan omset kita. Langkah awal mengembangkan bisnis NASA adalah dengan melakukan aktivitas jangka pendek, yaitu penjualan. Salah satu fungsinya yaitu untuk mendapatkan penghasilan jangka pendek atau bisa disebut active income. Jangka pendek itu seperti kita jualan, kita dapat laba, itu namanya active income. Seketika itu juga. Nah, active income ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, untuk keluarga. Nah, untuk stok produk juga kita sisihkan untuk stok produk, untuk membeli alat kerja seperti katalog, brosur, banner,
Nah, banner ini kenapa penting? Nah, banner ini penting teman-teman. Banner ini karyawan 24 jam yang tidak kita bayar. Kok bisa? Iya, karena banner ini alat prospek paling ampuh di offline. Orang lewat pasti lihat, oh ini distributor NASA, oh ini penjual NASA, gitu. Banner itu penting teman-teman. Orang bakul pecel saja itu pakai banner. Pecel Madiun, pecel Kediri gitu. Masa kita yang distributor NASA yang sekeren itu tidak ada banner? Aneh, lucu kan? Nah itu. Kalau sudah ada banner harus stok produk. Aneh kan kalau ada banner distributor resmi NASA, kalau di rumah tidak ada stok produk. Kalau ada calon konsumen yang ke rumah, kok ada bannernya kok nggak ada stok produknya? Aneh kan? Aneh kan? Ya, aneh. Jadi kalau sudah ada banner harus kita stok produk. Nggak usah stok produk yang banyak. Dikit-dikit aja dulu, seperti pasta gigi NASA, seperti sampo NASA, seperti sabun NASA, seperti kebutuhan sehari-hari kita saja dulu. Tuh, itu namanya kekuatan banner. Lah, aktif income ini kita sisihkan juga untuk pendidikan NASA, seperti home sharing, NDO, KDI, SMB, dan lain-lain. Jadi bisnis tanpa pendidikan itu juga bohong. Kalau ada yang ngomong bisnis nggak pendidikan aku juga sukses, itu bohong banget. Jadi bisnis itu nyawanya pendidikan itu nyawanya bisnis. Alur tahapan penjualan yaitu pelajari produknya. Kita harus belajar produk. Seperti peeling ini. Ini manfaatnya ini apa? Untuk mengangkat komedo, sel kulit mati, melembabkan, mencerahkan. Untuk mengangkat daki. Nah, kita sudah tahu caranya juga, kita harus tahu. Kalau kita ditanya konsumen, kalau kita nggak tahu, konsumennya akan bingung, iki distributor temen apa abal-abal tuh. Nje Mbak Ira Indraswati pasang banner harus stok produk. Iya Mbak, kalau nggak stok produk lah, kalau ada konsumen lewat terus langsung mampir ke rumah kita nggak ada produk lah kita disangka distributor abal-abal. Nah, kuasai produk sama manfaatnya, cara pakai, harganya. Kalau kita sudah tahu cara manfaat pakai harganya, kita enak menjelaskan ke konsumen. Nah, kalau kita tidak tahu manfaatnya, harganya, konsumen tanya, Mbak ini harganya berapa, Mbak ini manfaatnya apa? Loh, masa kita harus bilang, bentar ya Mbak, saya tanya upline dulu. Loh, keburu konsumennya kabur. Pakailah produknya lah. Kalau kita sudah pelajari produk, kalau kita sudah memakai produk, kita enak bicaranya ke calon konsumen. Tuh. Soalnya kita testimoni itu ada di kita. Nah, pelajari cara penjualannya lah, mepet upline. Plan iki piye cara dodolan di online, piye cara dodolan di offline lah. Kalau di online kita perbaiki branding teman-teman, jangan sekali-kali posting status galau. Nah, mending motivasi positif gitu. Kalau kita posting galau nggak ada yang beli. Walaupun kita posting banyak produk, kalau ada galaunya nanti akan menurunkan nilai plus dari kita. Tuh. Paham ya teman-teman? Kalau offline, saya itu kalau offline
Kalau ada orang cangkruk di rumah 1-2 orang itu saya prospek, saya kasih tester ini. Biasanya kebanyakan orang kan punya komedo sama sel kulit mati. Nah kalau sudah pakai ini nanti saya suruh cuci muka dengan ini, pasti akan closing. Closing apa? Closing harga konsumen. Alhamdulillah kan sudah dapat harga stokis, harga konsumen. Wah berkah. Pokoknya ada orang yang cangkruk, ada orang yang duduk, ibaratnya duduk di rumah, duduk di depan rumah, itu namanya cangkruan. Tuh. Ya betul Mbak, kuasai produk. Ya kalau distributor yang nggak gagal fokus itu dia sudah menguasai produk. Sebelum kita belusuan kita sudah menguasai produk. Kita siapkan jawaban dulu. Nanti kalau kita siap, enak nanti konsumen tanya itu kita bisa menjawab. Nah, nomor 2, tahapan membina jaringan. Jaringan itu ada 3 tipe. Nah, tipe pemakai, tipe penjual, dan tipe pembisnis. Tipe pemakai produk itu biasanya daftar itu biar bisa beli murah gitu, nggak mau jualan, biasanya nggak mau disuruh jualan, itu tipe pemakai. Kita tidak boleh memaksa, kita tidak boleh otoriter ke downline kita. Kalau downline kita pemakai, kita otoriter, ayo dodolan, nggak mau, dia akan lari. Jadi kita sebagai upline kita harus ngomong. Cara ngomongnya gimana Mbak kalau mau promo di orang cangkruk? Lah gini Mbak cara ngomongnya, kita ambil produk kita. Nah kita ambil produk kita. Nah, Mbak, aku duwe tester Mbak, mau nyoba? Nggak beli nggak apa-apa kok Mbak, kita cuma bagi info produk NASA. Nah habis gitu konsumen kan pasti mau, dikasih tester gratis kan pasti mau. Nah nanti kita semprotkan ke mukanya, nanti kita suruh gosok-gosok. Nah habis itu kita suruh cuci muka. Di depan rumah saya kan ada padnya, jadi enak, nanti ada orang cangkruk tinggal cuci muka di depan rumah. Jadi alhamdulillah closing, pasti closing, kebanyakan closing. Alhamdulillah cangkruk di depan rumah ya Mbak. Pokoknya cangkruk di depan rumah itu kita prospek. Jangan sia-siakan orang cangkruk. Cangkruk itu aset. Di NASA itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu aset. Di kepala ada sampo sanas, Orlin, hair tonic. Nah, ke bawah sedikit di alis ada Alena, Aena. Di bawah sendiri sudah itu aset semua. Lah kalau nomor 2, tipe penjual. Tipe penjual itu cuma jualan produk saja. Biasanya ini cuma jualan produk, beli murah dapat keuntungan sudah. Dia tidak mau membangun jaringan. Tapi suatu saat ini penjual ini kalau kita sudah sukses, biasanya lihat upline-nya dulu. Upline-nya kalau sukses, kalau energi positif tersalurkan di grup, lihat grup itu suatu saat mau jadi pembisnis, biasanya gitu. Lah nomor 3, pembisnis, beli murah, jual dapat keuntungan, dan berusaha sekuat tenaga untuk membangun usaha atau aset jaringan atau passive income, namanya passive income. Nah pembisnis ini kita ajarkan mati-matian teman-teman. Pemakai penjual ini kita ajari mati-matian. Biasanya ini tipe pembisnis ini digasek, ini sudah jadi mutiara teman-teman. Ini mutiara kita di jaringan. Nah setiap perbedaan tujuan kayak pemakai, penjual, pembisnis itu akan berbeda cara membina dan prosesnya.
Nah, kalau tipe pemakai ini tidak bisa kita paksa jualan, hanya kita infokan produknya saja. Kalau ada produk baru kita infokan. Kalau ada demo kita ajak, gitu aja. Kalau pemakai itu tidak boleh dipaksa. Kalau penjual ini akan bisa kemungkinan jadi pembisnis. Kita ajari saja jualan offline sama offline, online sama offline gitu. Kalau dia sudah pintar, dia lihat grup, ngerti kita sudah sukses, nanti akan ke upline. Plan, aku mau jadi pembisnis. Nah, itu adalah mutiara kita. Nah, ketiga cara membina pembisnis ini adalah dengan cara nyemplung nih ke pendidikan. Dicemplung nih ke pendidikan. Karena apa? Kita tidak bisa mengajari seluruh distributor. Dicemplungnya di pendidikan. Nanti akan digodok sama leader-leader hebat di NASA. Di NASA itu leadernya hebat-hebat. Beruntung kita kenal di NASA, alhamdulillah. Di NASA itu berkah. Saya itu dulu kerja di pabrik biskuit itu 1 bulan itu dapat gaji 4 juta. Di NASA alhamdulillah 1 bulan itu bisa 10 minim. Alhamdulillah, dari HSHD, dari laba ecer ke konsumen, dari rabat setiap tanggal 20. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nggak cepat stokis di NASA itu eman. Sudah benar ini bisnis NASA itu bisnis yang murni halal, jadi patut diperjuangkan. Tahapan terakhir yaitu keuntungan merekrut member atau jaringan. Di NASA ada 2 penghasilan, yaitu active income dan passive income. Active income itu apa? Penghasilan yang bisa langsung dirasakan saat itu juga. Dan jika tidak ada penjualan, tentu saja tidak ada penghasilan. Itu active income. Active income itu seperti apa? Seperti Superman. Kalau kita bekerja keras, kita menghasilkan uang. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak akan menghasilkan uang. Nah, kalau passive income, penghasilan yang dirasakan jangka panjang yang akan semakin besar seiring bertambahnya jaringan yang terdidik dengan baik dengan pola pikir yang sama. Nah, ini seperti yang tadi yang saya sampaikan. Nah, 1000 member kalau nggak jenengan didik ya percuma. 10 member kalau jenengan didik ya itu adalah omset kita gitu. Nggih, syukur alhamdulillah ya pun ada di bisnis NASA nggih. Leadernya sangat baik-baik, mensupport 100%. Nah, keuntungan merekrut member nanti selain komisi dari penjualan produk yang akan kita terima, kita akan mendapatkan penghargaan tambahan komisi untuk setiap jaringan yang telah kita bangun. Karena NASA adalah bisnis networking. Perusahaan akan memberikan tambahan bonus atau komisi ketika Anda menginfokan bisnis NASA kepada orang lain, dan setelah orang tersebut menjalankan bisnisnya yang telah Anda ajarkan, maka itulah yang disebut jaringan. Nah, ini teman-teman, sebanyak kita perekrutan, kalau kita gak mendidik, gak ada omset, ya gak ada itu royalti, gak ada bonus gitu. Jadi kita harus mendidik jaringan kita sampai dia bisa ngomset, sampai dia bisa membuat jaringan. Active income yaitu dapat hasil langsung dari jualan. Passive income penghasilan untuk jangka panjang. Benci Mbak, betul. Mbak Larni, Mufaz, betul. Pola ya, mindset adalah pola pikir. Pola pikir Anda kalau negatif akan menjadi negatif. Kalau pola pikir Anda positif akan menjadi positif.
Ada pertanyaan teman-teman? Nggih Mbak, didik jaringan sampai bisa ngomset. Nggih. Mendidik jaringan. Nggih, active income itu Superman. Superman itu serba kebalik. Bayangkan celana dalamnya ada di luar. Kalau super tim, kita bekerja tim, jadi enak. Ibaratnya kalau Superman itu 1000 PV saja 1 bulan tuh ngoyo banget. Kalau super tim, kita punya 10 tim, 10 orang. Nah, satu tim cuma 100 itu bos. Enak, kerjanya enak. Iya Mak, aku butuh bimbingan Mak. Nggih Mbak Miase, siap pembimbing. Monggo ke rumah. Telepon juga bisa. Ada pertanyaan teman-teman? Tapi keren Mbak Yeni, tapi cepet banget Mbak ngasih materinya. Iya Mbak, soalnya rodok ngejer. Jangan sia-siakan orang cangkruk. Jangan sia-siakan orang cangkruk. Orang cangkruk itu aset. Kalau laki-laki tawannya Herbastamin. Nggak ada pertanyaan ya? Ingat teman-teman ya, hindari 5 orang terdekat kita yang punya mindset negatif. Bisa jadi suami, bisa jadi mertua, bisa jadi ibu, bisa jadi anak, bisa jadi keluarga, itu bisa jadi teman juga. 5 orang terdekat kita kalau bermindset negatif, kita akan ikut negatif. Kalau 5 orang terdekat kita mindsetnya positif, kita akan ikut positif. Itu saja. Kalau laki-laki ditawari Mr. Big NASA, ya nggak bisa ngasih tester Mbak. Kalau Mr. Big, ya apa caranya? Tertarik buat beli. Herbastamin laris pol. Mbak, Herbastamin laris pol karena sudah nyata diminum malam, paginya badan ringan. Lapo kok ngejer Mbak. Mbak Siti Masruron. Mbak Siti. Soalnya nggak pernah lihat, nggak pernah live. Kules yuk. Kules. Nggak ada pertanyaan teman-teman? Yang masih punya masalah dengan suaminya tidak mendukung, orang tuanya tidak mendukung, kita doakan saja. Jangan berdebat dengan suami yang tidak mendukung. Kalau kita berdebat, hubungan kita akan buruk dan bisnis tidak akan berjalan. Didoakan saja. Seperti suami saya dulu selalu memandang sebelah mata. Soalnya sudah 2 tahun nggak ada hasil. Lah itu kalau saya ikut home sharing, mau kemana? Home sharing, nggak ada hasilnya, ikut home sharing gitu. Dekati orang terdekat yang berpikir positif. Jadi Mbak Sri Rahayu, jangan sampai mendekati orang yang berpikir positif, orang yang berpikir negatif. Hindari. Soalnya biasanya cuma isinya gosip tok, nggak ada faedahnya. Nggak usah ngejer Mbak, materimu luar biasa. Terima kasih Mbak Ayuda Ruwartinasa. Kalau suami, mertua, anak, keluarga itu tidak mendukung, kita doakan saja.
kita Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan berarti buat orang meninggal saja, diri kita di Al-Fatihah juga bisa. Kalau berbisnis tidak ada doa ya juga bohong. Jadi doa itu penting teman-teman. Doa itu bisa merubah nasib, bisa merubah rezeki. Saya doakan teman-teman yang ada di KFU ini segera stokis, segera menikmati passive income, segera sukses, segera bisa quality time di rumah sama anak, sama suami. Dulu saya bekerja itu saya tidak bisa memandang muka suami. Karena apa? Karena pulang bekerja capek di tempat kerjaan, salah bener tetap salah, ya itu nggak ada raut bahagianya, nggak ada sama sekali. Di tempat kerja itu orangnya itu gimana ya, dulu saya sering kena SP gara-gara dilaporkan pengawas saya kalau saya sering ikut pendidikan ke Jogja, padahal saya pendidikan ke Surabaya, KDI Fokus. Itu saya kena SP 2. Nah itu pengawas saya itu di pabrik saya itu dahsyat baiknya. Karena apa? Pengawas saya itu benci sama saya itu dulu sudah dicap Boe NASA, itu adalah branding loh, berkah. Kita sudah branding, berarti saya sudah jadi mbok-mbokane NASA di AIM. Dulu itu mindset saya itu gini teman-teman, saya harus menasakan teman dekat saya, harus menasakan karyawan AIM. Alhamdulillah setelah 3-4 bulan itu banyak yang gabung di saya. Dekati orang terdekat yang berpikir positif. Ya Mbak Sasa, bener. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Sudah berapa menit ini? Ada yang mau bertanya? Mbok enak saja. Kalau jenengan belum dicap orang NASA, itu brandingnya belum sip. Menasakan teman dekat. Ya Mbak, nasakan teman dekat, keluarga dekat, karena bisnis NASA adalah bisnis keluarga. Jadi infokan dulu ke keluarga. Nanti kalau keluarga berpikiran ini itu, ya sudah, kita sudah menginfokan itu, infokan saja, tidak apa-apa. Nanti kalau kita tidak menginfokan, keluarga kita gabung di jaringan lain, kan kita nyesek. Siapa tahu keluarga kita itu mutiara, kita kan tidak tahu. Oh Enasa muantul keren je Mbak Emil. Oh Enasa, soalnya saya gendut teman-teman, besar. Jadi di pabrik itu saya dicap mbok-mbokan. Jadi Mbak Ina Nasa, sami-sami, semoga bermanfaat ilmunya. Lanjut bentar lagi Mbak. Hari ini Mak glowing banget. Nasakan lingkungan sekitar. Jadi Mbak Emil, nasakan lingkungan sekitar. Losdol, kita kalau punya ibaratnya isine dipedot, urat isine dipedot. Yang penting itu halal, tidak merugikan orang lain, terus losdol saja. Kalau ada yang berpikiran, nah saya tidak apa-apa, itu adalah jatah gagal kita yang sudah rontok. Habiskan jatah gagal kita. Kalau jatah gagal kita sudah habis, nah kesuksesan akan semakin mendekat.
Kalau ditolak satu seperti ditolak orang 1000 lah, down lah, itu yang namanya gagal fokus. Ditolak orang satu ya itu enggak apa-apa, itu adalah proses. Lost doll, iya Mbak Ina, lost doll. Kalau mau sukses lost doll. Jadi kerja kita itu 2-3 tahun itu di atas rata-rata orang normal. Nah, kalau orang normal bekerjanya itu 8 jam, kita bekerjanya harus 15 jam. 2-3 tahun saja kita membangun bisnis NASA di samping kita bekerja. Tuh, jangan mengesampingkan bisnis NASA. Sangat eman, sangat sayang karena bisnis NASA ini real, tidak abal-abal. Siap ditolak berarti siap sukses nih Mak. Nggih Mbak, siap ditolak berarti pengen siap sukses, siap sakit hati. Kalau mau sukses siap capek, siap ditolak, siap sakit hati. Pokoknya siap segalanya. Nanti sukses pengen harus siap menerima minim 10 juta per bulan. Enak toh? Dihabiskan dulu jatah gagalnya. Nanti kalau jatah gagalnya sudah habis, insya Allah nanti akan sukses. Allah tidak tidur. Allah hanya memberi rezeki yang mau berusaha. Kalau kita leha-leha, kalau kita cuma santai saja ya, rezeki kita nggak akan turun. Masih di genggaman Allah. Siap Kak Yeni. Nggih Mbak Siti Komsatun. Siap menikmati proses. Kalau instan itu bukan bisnis, itu namanya pesugihan, itu instan. Kalau bisnis kita harus menikmati proses. Kita harus menaiki tangga satu persatu. Mbak Triwahyuni, siap ditolak, siap sakit hati, harus siap menerima minimal 10 juta kalau sudah stokis. Sip, betul. Fokus sama satu bisnis. Ada yang bilang gini teman-teman, downline saya kemarin ada yang bilang gini, saya fokus di 2 bisnis Mbak, nggak apa-apa loh. Saya bicara gini, nggak apa-apa, tapi hasilnya juga setengah-setengah. Nggak mungkin kan kita mendaki 2 gunung sekaligus, nggak mungkin. Pasti ada salah satu gunung yang harus kita relakan. Masa kita harus dibelah jadi 2, kan nggak mungkin. Jadi fokus satu bisnis akan hasilnya akan lebih maksimal daripada kita menyabang-nyabang bisnis, nanti tua tidak akan menikmati hasil. Rizki dijemput bukan ditunggu. Nggih Mbak, rezeki dijemput bukan ditunggu. Kalau ditunggu itu tamu. Lost doll, bisnis NASA, konsisten di bisnis NASA, apa-apa NASA pokoknya. Iya Mbak, nggak apa-apa, apa-apa NASA. Dulu saya duduk sama teman saya, pasti saya bicara tentang NASA. Teman saya sampai NASA mana? Iya, memang itu brandingnya. Belum ditolak 1000 kali tetap maju terus. Nggih Mbak, ditolak 1-2 orang sampai 10 itu belum ada apa-apanya. Diremehin orang, belum diremehin orang ya itu belum terbentuk mindsetnya. Harus bermental baja, berusaha di jalan yang benar dan halal. Nggih Mbak, usaha kalau kita tidak benar ya kita tidak berkah nanti. Jangan sampai bisnis NASA ini itu maksudnya kita sikut-sikutan, jangan sampai. Kita saling mensupport walaupun kita cross lane. Nggih Mbak, fokus sama satu bisnis. Betul, hasilnya akan maksimal.
Ya Allah mak, pengen 1 bulan 10 juta mak, semoga bisa kayak mak. Nggih Mbak Miase, bisa Mbak Miase, bisa Mbak Miase, sudah keren. Setiap hari berusukan walaupun bekerja nggih. Pantang capek sebelum sukses. Harus siap berproses, fokus satu. Betul banget Mbak, mie instan aja masih harus direbus dulu kalau ingin menikmati apabila bisnis. Jadi Mbak, bener, mie instan saja kita sobek dulu, kita keluarkan minyak, kita rebus air, nah baru bisa menikmati. Itu mie instan, apalagi bisnis, apalagi kita dari maaf ya, kalangan yang tidak mampu, kita memulai bisnis dari nol. Yes, fokus di NASA, baik di NASA. Nggih Mbak Ulfa, bisa Mbak Ulfa. Gak ada yang bertanya? Saya akhiri nggih. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh panitia KFO dan upline saya, Mak Kurnia, Mak Ismawati yang sudah mensupport saya, dan member-member saya. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Dan peserta KFO 2, terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan pengalaman saya. Semoga menjadi motivasi kalian semua, motivasi kita semua untuk segera sukses di NASA. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan selama saya berbagi ilmu, berbagi informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita pasti sukses, kita semua pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.